Selamat datang di Holanda Academy Channel, teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana mengkoneksikan ESP32 dengan RTC DS3231. Baik teman-teman, bagi yang sudah menonton video NTP pasti akan ada sedikit kebingungan, tapi bagi yang belum nonton silahkan nonton, ada di link yang di atas nanti video ini ya. Nah, kenapa kok kita berpikir dulu, kenapa kita harus menggunakan RTC eksternal pada saat di dalam ESP32 sendiri kita bisa mendapatkan waktu dengan menggunakan NTP. Nah, beberapa alasan yang mungkin bisa saya sampaikan di sini adalah terkadang mungkin kita tidak ingin menggunakan ESP32 kita terkoneksi dengan wireless atau WiFi. Jadi kita butuh eksternal time clock di sini. Kenapa kok internal tidak bisa? Karena pada saat mati nanti ESP-nya, maka kita perlu eksternal yang memastikan bahwa waktunya tetap sesuai. Sedangkan kalau misalnya nanti kita mematikan ESP32 kita, maka waktunya akan terreset ulang. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan kita akan menggunakan DS3231, di mana kemudahannya adalah kita bisa menggunakan komunikasi I2C. Nah, yang belum menonton komunikasi I2C, silakan tonton pada video saya yang sebelumnya tentang pengantar dari komunikasi I2C. Baik, DS3231 ini terkoneksi dengan ESP32 pada jalur SDA dan SCL di pin GPIO 21 dan GPIO 22 ya teman-teman, seperti itu. Oke, teman-teman tinggal menggunakan jumper ya, dikoneksikan antara DS3231. Lalu teman-teman di sini, teman-teman jikalau ingin mengunduh atau mendownload libraries yang akan digunakan, teman-teman pastikan dulu teman-teman terkoneksi dengan internet ya, karena kita akan mencoba mendownloadnya. Teman-teman tinggal ke Sketch, include libraries, habis itu manage libraries. Oke, silakan teman-teman, nanti ini setelah pop up teman-teman tunggu dulu ya, kita tunggu nanti pop up windownya keluar, kemudian dia akan melakukan inisialisasi. Sini contohnya library managernya keluar, dia akan downloading libraries index. Jangan diapa-apain dulu, selesaikan dulu libraries indexnya ya teman-teman ya, baru nanti teman-teman bisa lanjutkan untuk mulai men-search library dari nanti RTC yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita akan menggunakan RTC Lib yang dikembangkan oleh Adafruit ya. Oke, ini masih downloading, cukup lama juga, sesuai dengan nanti komputer teman masing-masing ya, seperti itu. Dan juga pastinya sesuai dengan kecepatan koneksi dari hotspot atau wirelessnya teman-teman ya, seperti itu. Oke, masih downloading libraries index ya teman-teman. Oke, sudah mulai downloading dan updating list dari libraries yang sudah terinstall di punya saya ya. Oke, sudah terupdate.
kita search di sini RTC Lib ya, RTC. Sebentar, perlu pelan-pelan teman-teman ya. RTC Lib. Oke, kita tunggu. Nah, di sini ada dari Adafruit ya, dari Adafruit sudah ada. Saya sudah install sebetulnya di sini. Kemudian kita select versionnya. Saya coba install terbaru version 1.14.1, kemudian install. Oke, mulai downloading, kemudian updating list ya teman-teman ya. Oke, sambil updating ini kayaknya kalau teman-teman lihat di video saya di sini, nih ada beberapa invalid library, contohnya DHT_sensor saya nih katanya no header files found. Oke, nah lanjut lagi teman-teman. Nanti teman-teman kalau mau, karena kita menggunakan DS3231, nanti kedepannya kita akan mencoba menggunakan DS3232 ya, tapi nanti pada video yang lainnya agar kita bisa menggunakan timelapse, kemudian juga menggunakan fungsi alarmnya. Tapi untuk sekarang kita fokus bagaimana mengambil data waktu, kemudian juga menyimpan data waktunya ke dalam RTC DS3231. So kita close ya teman-teman. Oke, setelah kita close, teman-teman bisa lihat, silahkan teman-teman klik file, example, lalu teman-teman cek di bagian bawah ini ada RTC Lib. Oke, ini contohnya di sini RTC Lib ya. Di sini akan ada banyak contohnya ya RTC Libnya ya. Bisa ada DS1307, kemudian di sini ada DS3231, kemudian ada juga yang menggunakan PCF 8523. Nah, kita di sini menggunakan DS3231, kita klik aja. Oke. Lalu di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini adalah examples-nya dari Adafruit. Nah, fungsi dari examples ini adalah untuk mengupload atau mengupdate, untuk mengupdate waktu, menyimpan data waktu dari ESP32-nya ke RTC, lalu kemudian kita coba ambil data waktunya dari RTC. Nah, di sini menggunakan RTC Lib.h, libraries-nya kita compile dulu sambil nunggu biar nanti cepat. Kemudian serial begin-nya kita ganti ke 9600 ya. Oke. Lalu kita coba untuk while serial ya. Jadi kita coba hapus ini juga. Ini aja. Jadi selama serialnya tidak terkoneksi, maka dia akan diam. Oh maaf, sebetulnya ini tidak boleh nih. Ini langsung aja nih. Ini biar cepat. Oke, kita langsung saja. Nah, sambil itu kita coba teman-teman, di sini saya masih menggunakan oke, nggak apa-apa, masih menggunakan firmware untuk yang I2C scanner saya. Sambil itu kita tunggu. Lalu di sini teman-teman, di sini ada baris, kalau di saya dari 11 sampai 15 ya. Nah, artinya apa sih sebenarnya ini fungsinya? Jikalau if RTC-nya tidak memulai, artinya tidak ditemukan alamat 0x68, maka akan keluar kalimat could not find RTC atau tidak ditemukan RTC begitu. Kemudian abort atau istilahnya adalah berhenti begitu. Nah, jikalau RTC-nya lost power, maka akan tertulis RTC lost power, maka kita set waktunya. Nah, set waktunya bisa menggunakan dua cara, yaitu kita cara manual yang di bawah ini yang pakai komentar, atau dia akan mengaturnya sesuai dengan date time dari waktu dan tanggal si sketch itu terkompilasi atau teruploading, begitulah
bahasanya ya, update, karena nanti di dalam sketch yang kita upload ke dalam ESP32 itu pasti akan ada date dan time-nya atau tanggal dan waktunya. Oke ya. Lalu setelah itu setelah kita set ya kan, setelah kita set di sini, maka langkah berikutnya adalah dia akan masuk ke void loop. Nah, void loop lah disinilah kita sebetulnya akan mengambil data waktunya. Jadi variabelnya namanya now dengan tipenya adalah datetime. Nah, datetime itu adalah sebuah variabel yang memang khusus dipunyai oleh si RTC Lib. Jadi kalau teman-teman pakai RTC Lib, maka teman-teman pakai datetime, begitu ya. Datetime dimana namanya adalah now. Nah, now ini bisa teman-teman ganti dengan misalnya contohnya adalah sekarang gitu ya, begitu. Nanti kita coba ganti, atau kita ganti dengan misalnya namanya waktu ya, biar teman-teman nggak bingung, kita ganti dengan namanya waktu. Oke, saya pakai yang kecil dulu, waktu, sehingga saya find dulu, kemudian now dotnya saya ganti dengan waktu dot. Oke, kemudian saya replace all. Nah, di sini biar teman-teman bisa mudah untuk memahaminya. Lalu setelah saya dapat isinya, jadi waktu itu adalah berisi dari RTC now, buka kurung tutup kurung. Nah, ini adalah perintah ini adalah perintah untuk mengambil data waktu sekarang. Jadi kalau teman-teman ingin mengambil data waktunya, pakai perintah ini ya, begitu. Jadi nanti tanggal dan waktu, tanggal dan waktunya, jam, menit, detik akan tersimpal dalam variabel waktu, begitu. Lalu kita akan perintahkan si ESP32 untuk mencetak di serial monitor untuk tahunnya dengan cara begini, kemudian bulan, hari, days of week artinya adalah nama harinya. Ini di sini Sunday, Monday, masih pakai bahasa Inggris belum saya ganti. Lalu jam, menit, detik, seperti itu ya. Terus ini ada waktu .unix time, artinya adalah satuannya dalam bentuk second, seingat saya. Nanti kita coba cek ya, second. Jadi dalam bentuk detik. Berapa detik sih sebetulnya kalau kita pengen lihat dari tanggal 1 bulan 1 tahun 1970, karena memang si chip ini dibuat menggunakan prinsip bahwa kalau nilai 1 itu dimulainya dari tanggal 1 bulan 1 tahun 1970. Lalu kita pengen lihat secara waktunya, yaitu Unix time dibagi dengan hari, dalam berapa hari sih sebetulnya, nanti kira-kira seperti inilah, begitu. Lalu kita akan mencoba untuk mengkalkulate future atau masa depan lah, kira-kira bahasa saya begitu ya. Dimana now-nya tadi kan data now itu kita ganti dengan waktu ya, ditambah time span 7, 12, 36, artinya waktu sekarang jikalau ditambahkan dengan 7 hari, 12 jam, 30 menit dan 6 detik, itu kira-kira berapa sih sebetulnya, begitu ya. Jadi nanti akan terlihat di sini. Selain itu, RTC ini juga bisa mendapatkan suhu dengan cara RTC get temperature. Lalu delaynya di sini sebanyak 3 detik. Yang mungkin saya coba ganti dengan setiap detiknya, yaitu 1. Oke, teman-teman, mari kita upload. Kita cek dulu ya. Kita itu si scanner yang tadi saya close dulu. Kita save yes. Lalu kita cek serial monitornya. Oke, kita close dulu. Coba saya cabut dulu kabelnya, kemudian saya colok lagi. Oke, COM 10. Oke, dah. Sambil tunggu dulu, lalu kita tekan upload. Kenapa saya buat seperti ini? Agar nanti selesai uploading, teman-teman bisa melihat hasilnya ya. Oke, baik lagi, yang selalu saya ingatkan, jangan lupa untuk menekan tombol boot pada saat tulisan uploading di sini sudah muncul ya, seperti itu. Nah, ini udah mulai uploading, saya tekan tombol bootnya. Kalau sudah keluar atau muncul tulisan persentasenya, maka bisa kita lepas. Oke, yuk kita tunggu. Teman-teman bisa lihat di sini ya,
Di sini kita lihat di atas dulu ya, auto scroll dulu, dinonaktifkan auto scrollnya. RTC loss power, artinya RTC-nya loss, tidak ada data waktunya, maka kita set time-nya. Nah, ternyata set time-nya terlihat sekali bahwa langsung munculnya adalah di jam 23.30 pada saat saya merekam video ini ya teman-teman. Kalau kita bisa lihat ada delay atau ada jeda atau ada perbedaan antara waktu pada saat uploading dengan waktu yang muncul di sini. Ini adalah waktu yang muncul pada saat sesuai dengan waktu komputer. Kalau teman-teman belum melihat, teman-teman silahkan klik show timestamp-nya agar nanti ini muncul ya. Begitu. Ini kita bisa melihat sekitar 50-an 50 second perbedaan waktunya, tapi anggaplah nggak apa-apa untuk sekarang karena 50 second ya cukuplah, masih cukup mumpuni lah, begitu ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah tahunnya sesuai dengan tadi yang kita taruh di sini. Ini dimulai dengan tahun, lalu ada bulan, ada tanggal, ada harinya, jam, menit, detik, lalu ada waktu untuk future since-nya sudah berapa detik sih, ternyata segini banyak detik, dan ternyata segini banyak harinya, yaitu ada 18.925 hari. Lalu kalau misalnya waktu sekarang ditambahkan dengan 7 hari 12 jam 30 menit 6 detik, maka hasilnya seperti ini ya teman-teman, begitu. Oke. Kalau teman-teman tahu ada apa namanya drifting, namanya istilahnya drifting, kita bisa kalkulasi ya. Kalau 45 terus ke 9 berarti ada 15 tambah 9 berarti ada 24 detik, maka kita bisa sebetulnya nanti ditambahkan di sini pakai timestamp. Oke, timestamp begitu. Jadi saya akan coba tambahkan di sini ya. Kita cut dulu. Lalu kita pindahkan ke atas, karena kita sudah mulai tahu bahwa kira-kira terjadi drifting sebanyak 24 detik. So kita tambahkan di sini 24 detik, di sini 0, di sini 0, di sini 0. Nah, berikutnya saya ingin memberikan sebuah informasi terbaru. Biasanya kalau saya, teman-teman, saya akan memisahkan data waktu dan lain sebagainya, saya buatkan variabel dulu di atasnya. Nah, malah char D-nya saya hapus, lalu saya akan bikin integer tahun. Oke, lalu byte harinya, bulannya, hari, jam, menit, dan detiknya. Begitu sebagai global variable di sini ya, yang akan menyimpan data waktu kita. Lalu setelah kita mengambil waktunya, baru saya misalnya pisah data, saya sampaikan itu ya. Kenapa kok saya buat ini? Ini akan memudahkan kita untuk nanti kalau kita ingin menyimpannya ke microSD atau ingin menampilkannya ke OLED seperti itu. Jadi kita tidak perlu mengambil itu, tapi tinggal ambil aja dari variabelnya lalu kita tampilkan seperti itu ya. Maka tahun itu sama dengan waktu.year, kita pindahkan ke sini. Oke. Nah, di sini kita ganti dengan tahun. Oke. Lalu ini di sini ada bulan, di mana bulan itu adalah waktu.month. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Lalu hari itu sama dengan, saya di sini saya kasih bulan. Oke. Lalu waktu harinya saya pindahkan ke sini. Sip. Jam. Oke, ini hari. Yang di sini saya buang, saya nggak perlu data itunya, tapi saya butuh data spasinya.
Oke, waktu hournya saya pindahkan ke atas. Oke, menit. Ini ganti ke jam. DEC nya saya buang aja. Oke, lalu detiknya. Oke, di sini kita ganti kembali lagi ke menit. Lalu di sini ke detik. Nah, di sini ada print ln, kita bisa langsung aja print ln-nya di sini ya, teman-teman. Oke, karena saya ingin tahu waktunya saja, maka saya bisa hapus yang lainnya, tapi jangan lupa kasih delay selama 1000 milisecond. Oke, kita upload ya. Tapi sebelum kita upload, kita Ctrl T dulu untuk merapikannya. Contohnya jadi seperti ini, lebih rapi ya teman-teman ya. Oke, ini time span-nya, yaitu ini adalah apa namanya tadi, drifting time-nya. Oke, kita coba kita upload yuk. Kita tunggu ya teman-teman. Oke, sudah uploading, let's check. Oke, ternyata bedanya masih 1 detik ya, tapi tidak masalah lah. Kalau mau itu berarti tinggal tambahin dari 24 tadi kan jadi 25 saja. But overall kita bisa cek di sini ya, beda 1 detik, masih oke lah. Oke, teman-teman, kalau misalnya teman-teman nanti ingin menggabungkannya, nanti mungkin kita bisa menggabungkannya dengan menggunakan NTP. Tapi nanti kita pada video yang lainnya lah bagaimana menggabungkan NTP dengan RTC DS3231. Untuk video kali ini saya rasa cukup teman-teman. Teman-teman sudah bisa mengimport atau mengunduh libraries RTC Lib untuk mengakses atau berkomunikasi dengan RTC DS3231. Lalu bagaimana teman-teman bisa melakukan uploading firmware untuk set time, mengatur waktu, dan read time untuk mengambil waktunya. Terus kemudian kita coba memisahkan data-datanya agar lebih rapi seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa untuk selalu saya sampaikan untuk subscribe channel saya agar channel ini berkembang ya, memberikan informasi yang baik terus-menerus, informasi tentang update electronics. Lalu jangan lupa tekan tombol like-nya, share pada teman-teman kalian yang lainnya, kemudian silahkan komentar di kolom komen ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye.